Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita masih lanjut di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita masuk di subtema 4, menyayangi hewan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita amati dulu gambar berikut ini. Di sini terdapat sekumpulan anak-anak yang bermain sambil membawa hewan peliharaannya. Ada anak yang bermain sambil memberi makan ayam, ada anak yang bermain sambil mengelus-ngelus kucingnya, dan ada anak yang bermain sambil bermain juga dengan anjingnya. Nah, ketiga hewan ini merupakan hewan yang sering kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Kenapa bisa kalian temui atau sering kalian temui? Karena ketiga hewan ini merupakan hewan yang dapat dipelihara. Apa saja hewan lainnya yang dapat dipelihara? Nah, ini adalah beberapa hewan yang bisa dipelihara. Yang pertama ada ayam, yang kedua kucing, yang ketiga bebek, yang keempat anjing, dan yang kelima kelinci. Kelima hewan ini merupakan contoh hewan yang bisa dipelihara, sehingga kalian mudah menemuinya, dan termasuk hewan yang jinak. Nah, berikut adalah hewan yang tidak bisa dipelihara. Hewan yang tidak bisa dipelihara, kenapa dikatakan tidak bisa dipelihara? Karena bagi yang ingin memelihara harus memiliki kemampuan khusus dan tempat yang khusus. Nah, orang yang berkemampuan khusus ini adalah orang yang mampu menjinakkan hewan tersebut. Apa saja hewan-hewan yang tidak bisa dipelihara? Yang pertama ada singa, yang kedua ada harimau, dan yang ketiga ada gajah. Ketiga hewan ini merupakan hewan buas yang hidup di hutan, sehingga perlu orang khusus yang mampu merawat ketiga jenis hewan ini. Selain hewan yang bisa dipelihara dan hewan yang tidak bisa dipelihara, ada hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi adalah hewan yang sudah terancam punah dan jumlahnya sedikit di bumi. Punah itu adalah hewan yang sudah akan hilang dari bumi. Jadi, perlu kalian lindungi agar kalian bisa melihatnya dalam jangka waktu ke depan. Apa saja hewan yang dilindungi? Nah, yang pertama ada burung cendrawasih, yang kedua ada burung jalak bali, yang ketiga ada badak bercula 1, dan yang keempat ada komodo. Itu adalah beberapa jenis hewan yang dilindungi. Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 1, yang pertama, cara merawat kelinci, yang kedua, mengenal pecahan, dan yang ketiga, teknik menempel. Nah, kita baca dulu yuk teks bacaan kelinci kesayangan Dayu. Dayu sering bercerita mengenai cara merawat kelincinya. Apa saja cara merawat kelincinya? Kita lihat di teks berikut ini. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit, khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, tadi adalah cerita Dayu tentang cara merawat kelincinya.
Nah, sekarang Ibu akan jelaskan cara merawat hewan peliharaan secara umum, tidak hanya kelinci ya. Ya, yang pertama ada caranya yang membersihkan kandang. Yang kedua, menyediakan tempat makan dan minum. Yang ketiga, memberi makan dan minum. Yang keempat, membersihkan badan hewan. Yang kelima, menjaga kesehatan hewan. Dan yang terakhir, mengajak hewan bermain. Nah, kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Ini adalah gambaran dari setengah bagian biskuit yang dimakan oleh induk kelinci. Dinyatakan dalam bilangan setengah. Bilangan setengah terdapat dua bilangan yang bertumpuk di atas dan di bawah. Yang pertama ada angka 1 terletak di atas, lalu diberi garis, dan di bawah ada angka 2. Angka 1 disebut dengan pembilang, dan angka 2 disebut dengan penyebut. Nah, sekarang kalian akan Ibu ajak mengenal pecahan secara sederhana. Ini adalah gambar satu biskuit yang dinyatakan dalam lambang pecahan 1/1. Biasa dibaca 1/1. 1/1 artinya satu bagian dari satu bagian yang sama. Nah, ini adalah satu biskuit dipotong menjadi dua bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Dibaca 1/2 setengah atau 1/2. 1/2 artinya satu bagian dari dua bagian yang sama. Nah, biskuit yang di atas adalah satu biskuit yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3, yang biasa dibaca 1/3 atau 1/3. 1/3 artinya satu bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, yang di bawah ada satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4, yang dibaca juga 1/4 atau 1/4. 1/4 artinya satu bagian dari 4 bagian yang sama. Kita lihat Ibu mempunyai 5 kotak yang terdiri dari kotak berwarna biru dan kotak berwarna putih. Pertanyaannya, berapa jumlah bagian yang berwarna biru dan berapa bagian yang berwarna putih? Kalian di sini akan menyatakan bagian yang berwarna biru dan putih dalam bentuk pecahan. Langkah pertama yang kalian lakukan, yang pertama adalah menghitung kotak-kotak berikut. Ya, kita hitung dulu bagian yang berwarna biru ada 2. Dan bagian yang berwarna putih ada 3. Selanjutnya kita hitung jumlah kotak secara keseluruhan. Ada berapa? Ya, caranya dengan menjumlahkan kotak biru dan kotak putih. Sama dengan 2 ditambah 3, sama dengan 5. Sehingga karena bagian yang berwarna biru ada 2 dan jumlah keseluruhan kotak ada 5, maka bagian yang berwarna biru dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/5. Artinya 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Selanjutnya, bagian yang berwarna putih ada 3 dan jumlah keseluruhan kotak ada 5, sehingga dinyatakan dalam bentuk pecahan 3/5. Artinya 3 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar kotak. Ya, kali ini gambar kotaknya berwarna merah dan berwarna putih. Pertanyaannya masih sama, bagian yang berwarna merah dan bagian yang berwarna putih. Kita lihat ada berapa bagian yang berwarna merah? 1, 2, 3. Nah, bagian berwarna putih ada 1, 2. Jadi, keseluruhan jumlah kotak ini ada
Cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan kotak merah dan kotak putih. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat bagian yang berwarna merah ada berapa bagian? Ya, ada 3 bagian dari 5 kotak yang tersedia, sehingga dinyatakan dalam bentuk pecahan 3/5. 3/5 artinya 3 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Selanjutnya, bagian yang berwarna putih ada 2 dari 5 kotak yang tersedia. Maka, bagian yang berwarna putih dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/5. Artinya, 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh terakhir. Contoh terakhir berikut adalah gambar dari sebuah kotak yang memiliki warna putih dan biru. Pertanyaannya masih sama, kita hitung bagian yang berwarna biru dan bagian yang berwarna putih. Bagian yang berwarna selanjutnya kita hitung berapa jumlah bagian dari masing-masing warna. Ya, kita mulai dari bagian yang warna putih ada 2 bagian. Lalu bagian yang berwarna biru ada 4 bagian. Secara keseluruhan kotak ini berjumlah 6 bagian. Cara mencarinya dengan menjumlahkan kotak biru ditambah kotak putih, sama dengan 4 ditambah 2. Sekarang, cara kita mencari bagian yang berwarna biru adalah kita lihat jumlah kotak yang berwarna biru, ada 4. Nah, secara keseluruhan kotak ini ada 6 bagian. Sehingga, bagian yang berwarna biru dinyatakan dalam bentuk pecahan 4/6. Artinya, 4 bagian yang 4 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Selanjutnya, bagian yang berwarna putih ada 2 bagian dari 6 bagian yang tersedia. Maka, bagian yang berwarna putih dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/6. 2/6 artinya 2 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Nah, semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai pecahan. Sekarang kita amati kelinci tersebut sedang makan wortel. Nah, kelinci ini sudah besar sehingga bisa makan wortel sendiri Sedangkan jika kelinci masih kecil, kita patut memotongnya menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kalian amati ini terdapat gambar wortel tanpa warna. Nah, wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga keorinan. Nah, warnai gambar wortel berikut dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Potonglah terlebih dahulu kertas berwarna jingga dan hijau menjadi potongan-potongan kecil. Memotong kertas bisa dilakukan dengan cara menggunting atau melobek. Tempelkan potongan kertas tersebut sampai memenuhi gambar wortel berikut ini. Nah, sekarang Ibu tampilkan ya. Ini adalah gambar wortel yang sebelum ditempel kertas berwarna jingga dan hijau. Ini adalah gambar wortel setelah ditempeli kertas. Mana lebih menarik gambarnya? Tentunya gambar yang di sebelah kanan kalian atau gambar yang sudah diberi warna. Nah, wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata. Tuhan mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya. Nah, tadi kalian sudah melihat karya seni dari wortel. Itu termasuk karya seni mosaik. Mosaik adalah seni dekorasi menghias gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk karya mosaik, yang pertama ada kepingan kaca, yang kedua potongan kertas, yang ketiga potongan daun, yang keempat kulit telur. Nah, alat yang bisa digunakan untuk karya mosaik, yang pertama gunting, yang kedua cutter, yang ketiga silet, yang keempat pisau, dan yang kelima lem. Gunting, cutter, silet, dan pisau termasuk alat yang digunakan dalam teknik potong. Sedangkan lem merupakan alat yang digunakan dalam teknik tempel. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teknik tempel. Teknik tempel merupakan teknik menempelkan bahan pada media.
Nah, sekarang Ibu jelaskan teknik potong. Teknik potong merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan menjadi bagian yang lebih kecil atau membentuk bahan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan pada video tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 ini. Terima kasih.